Indonesia. Nembak yuk. Oke, sekarang gua di sini ngegantiin Willy dan Wak Ayam bersama gua Piwi aka Bombay biasanya disebut. Dan ditemenin sama Ian Siapa yang kesela? Ardiansa. Oh, Ardiansa, siap. Biasa dipanggil Bekeng, gua taunya nama lu Bekeng. Betul. Iya kan? Bekeng. Jadi tujuan lu di sini ngapain? Pastinya menjelaskan apa teknisnya tuner ya. Gue yang mesti nanya sama lu dong berarti. Tuh. Iya kan? Monggo. Oke. Jadi gimana nih ya? Kan kita udah lama nih nggak ketemu nih, segala macam. Ya mungkin teman-teman viewer kita banyak yang udah tahu lu siapa, banyak mungkin juga yang belum tahu lu siapa. Siap. Gua taunya lu sebagai tuner, terutama buat AEG. Betul. Kang servis. Kang servis. Iya kan? Itu bahasa Udah lama nggak lihat. Rambut lu jadi kayak belahan pin gitu ya. Nah, jadi gimana? Lu awal mulanya bisa dan mengerti, memahami soal ngecun airsoft terutama AEG, awalnya gimana? Lu ikut awal yang ikut main game airsoft dulu atau emang demen ngoprek-ngoprek dari dulu? Basicnya ngoprek sih memang seneng ya. Itu udah lama juga. Nah, kebetulan terjun di dunia airsoft. Caranya beli unit. Beli unit dengan harga yang cukup lumayan lah saat itu. Tahun berapa lo pertama kali main? Kurang lebih 2006-2007. Lama juga ya? Lumayan juga. Siap. Nah, beli. Pertama nggak lama pakai rusak. Oke dong, balik lagi ke yang jual. Pakai lagi rusak lagi. Wah, akhirnya Lo balikin lagi ke jual, emang dulu ada garansi? Kayak begituan? Karena kenal, bukan teman Oke. Kita balikin, akhirnya kita coba main lagi. Wah, capek juga. Ya udah, bisa nggak belajar bongkar? Ya cuma memang nggak segampang itu juga ternyata. Tapi dulu tuh AEG atau Spring lo awalnya? Awal itu AEG. AEG, oke, langsung AEG. Atau dulu sih sempat pertama kali awal punya tuh LP. LP, ya oke. Bodi plastik, gearbox plastik ya. Gearbox plastik. Oke, sekarang di sini lo bawa apa nih? Yang mungkin lo bisa share sama teman-teman kita segala macam mengenai AEG, mengenai mengenai parts apa yang bagus, terus apa yang harus diperhatikan, apa yang harus di-maintain dalam AEG, dan part-part apa yang ada di dalam gearbox nih lo bawakan ya? Ya. Nah, part-part apa aja yang ada di gearbox ini yang menunjang biar kita main AEG-nya tuh bisa panjang lah, awet lah mainan kita ini. Ya ini bawa gearbox M4 ya, versi 2. Sama basicnya bahan dari Babet. Oh, kasih lihat dulu dong sama pemirsa, kasih lihat dulu. Kasih lihat dulu. Ini gearbox guys. Apa bilang di tempe? Oke. Mendoan dong. Ayo, kita buka dulu ya, Ya. guys. Kita buka. Nah, ini saya langsung isinya. Boleh di zoom? Kita deketin. Deketin, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ujian lagi. Dikit. Ya, pasti Ya, kalian kasih. tahu ya isinya apa, basic dari gearbox airsoft ya. Bukan oncom ya? Betul, bukan Oke, oncom. sip. Nah. Ya, salah satunya ini partnya. Ada silinder, ada piston, ada tapered plate, ada gear set, trigger, assembly switch, safety trigger. Tuh, dan ini Banyak ya? ada spring guide dan per. Oke. Nah, lantas yang menentukan, kan orang banyak ngomongin FPS atau joule. Yang bisa menentukan joule-nya itu sendiri dari gearbox ini tuh apa? Komponen apa yang menentukan? Yang bisa menghasilkan joule tertentu atau FPS tertentu? Biasanya kita lihat dari spek ini per. Biasa sering lihatnya di per ya. Menentukan FPS itu kan untuk power, pastinya kan per. Yang pasti juga part yang lain itu harus support juga. Oke, seperti kayak gear set, piston, nah itu mesti support. Kan kalau untuk bawaan dari pabrik sendiri rata-rata pasti ya bahannya ya terbatas lah ya. Karena untuk main aman aja, dan piston pun kalau bawaan untuk box pabrik itu masih full plastik bukan metal. Oh, gigi-gigi ininya ya? Oh, giginya plastik. Bahkan enggak plastik. Oke, nah ini bisa diganti? Bisa. Bukan yang plastik? Sangat bisa diganti. Nah itu jatuhnya udah masuk ke upgrade. Nah kalau tadi untuk kembali ke joule itu ya dalaman mesti mumpuni. Untuk karena kita ngejar FPS, bobot dari si BB sendiri itu pengaruh juga.
Kalau dia dengan dalaman standar dipaksa dengan pertras ya ambrol, rompal, hancur pasti. Hancur dalamnya. Betul. Terus buat dalamannya sendiri ada kasta-kasta nggak? Ibarat kata kasta-kasta gini loh. Dari merek apa yang harga murah, terus ada merek apa segala macam yang mahal tuh ada nggak? Pasti ada. Nah, harga itu relatif ya. Itu harga relatif dan merek juga pastinya untuk sekarang udah banyak banget sih. Lantas buat awetnya itu harus kita pakai yang mahal atau kita pakai yang murah itu juga sebenarnya bisa? Untuk sekarang yang Iya. murah aja cukup. Ada beberapa brand yang saya anggap ya di saat dulu awal main memang belum ada ya. Gitu. Nah di saat ini sudah banyak banget dan harganya pun cukup terjangkau. Seperti brand apa tuh? Yang masih bisa masuk kantong mahasiswa lah atau anggap UMR lah. SAS lah kalau menurut saya sih. SAS itu mumpuni. Itu oke. Udah cukup. Nah, oke. Tapi gue juga ada dengar gearbox itu salah satu part yang paling penting, esensial. Betul. Oke, karena kan katanya karena hantaman di dalam itu gearbox itu salah satu part yang mumpuni, harus mumpuni. Betul. Nah, banyak beredar gue dengar gearbox plastik dan katanya murah. Oh iya. Bisa nggak dipakai sebenarnya buat airsoft? Yang pastinya bisa. Kalau masalah bilang pakai bisa. Oke, tapi Cuma konsekuensi konsekuensinya adalah dari segi kita main tidak bisa menggunakan mungkin dari FPS, mungkin main yang FPS rendah di bawah mungkin 250 atau 300 dan tidak bisa di-push seperti gearbox babet ini atau metal. Oke, berarti FPS 300 buat kita main sukir apa segala macam masih oke dong sebenarnya. Iya kan? Cukup. Masih oke. Saya juga buat unit sempat punya unit pun ya FPS hanya 280 lah. Oke, jadi enak bisa main seru-seruan, nggak nyakitin. Betul. Ya kan? Itu yang penting. Oh ini kan itu. Mendingan main seru-seru, ngopi. Betul, ngopi. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol, udah. Sukir mah, bentar aja udah. Ntar takutnya kalau kenceng-kencengan jadinya bacot-bacotan. Betul. Iya kan? Betul. Bacot-bacotan jadinya. Ya pastinya. Nah, terus gue juga denger lu suka nge-build orang bilangnya DSG, dual sector gear. Dual sector gear, betul. Apa bedanya sama yang lu bawa sekarang? Yang pastinya DSG itu rasio hitungannya DSG. Part yang mana tuh? Boleh kasih lihat nggak part yang mana? Yang membedakan itu, tapi ada beberapa macam DSG ya, perbandingan ya, ada yang 18:1 dan macam-macam lebih dari 18:1 juga ada. Nah kalau ini gear sektor ini biasanya 14 full. Itu 14 full? 16 full dia rata. Nah kalau dua sektor terpisah dia dibagi dua. Dibagi dua jadi 77 atau? 77. Oh 77. Nah itu yang membuat durasi atau perputarannya lebih cepat dibandingin gear yang standar atau yang biasanya dipakai. Coba kasih lihat yang kayak gini guys. Nah itu gear set standar. Tadi gua kayaknya ada ngeliat lu bawa dual sektor ya? Yang tadi dual sektor bukan? Bukan. Bukan? Ada gua ngeliat, bentar. Bentuknya gini bukan? Oh iya, betul. Ini dua sektor. Bukan gear ini pak. Ini yang namanya patch. Tapi ini gambarannya kayak begini. Betul. Kan? Nah tadi gua ngeliat nih ada patch begini nih. Ini yang bentuknya kayak begini kan? Dual sektor. Benar. Oke. Yang punya penonton tuh. Ya, karena lu tadi ngebahas soal gear gitu, tadi gua ngeliat nih ada di tas lu tempelan, makanya gua ambil nih, eat my balls. Oke, nah terus jadi apalagi yang bisa lu terangin soal gearbox ini? Ya pastinya sih kembali ke ini ya, tujuan dari si user atau pemilik mau main skirmish kah atau mau ke event 3-on-3 kah atau shooting target kah atau apa, itu juga mungkin beda spek gitu. Oh, settingan gearbox beda-beda? Bukan dari isi gearbox, mungkin gearbox standar. Iya, dalaman gearbox. Oke. Mungkin nanti ada untuk main skirmish ya cukup main safety aman. Tapi kalau untuk shooting target, aku pengennya mungkin di raw lebih cepat, nanti rasio yang lebih kecil 13 lah atau 12. Tuh mungkin kalau untuk shooting target menghancurin plate atau jatuhkan plate, nah itu pakainya menggunakan FPS mungkin agak lebih tinggi. Seperti apa responsifnya? Entah dia nambah teknologi kah, entah dia. Oh kayak itu ya, Titan. Tuh. MOSFET. Bilang ya MOSFET. Macam-macam, ada beberapa jenis MOSFET yang bisa digunakan untuk shooting target. Untuk kita butuh responsif. Tuh. Oke. Terus tapi kalau unit out of the box yang sekarang ini menurut lo dalemannya oke? Untuk unit sebenarnya out the box itu dibilang oke. Cuma pastinya kalau saran saya out the box itu minimal resiming ulang. Resiming? Betul. Resiming ulang itu apa tuh artinya?
untuk ketinggian gear masing-masing gear di setting ulang. Untuk perputarannya biar balance, smooth dan balance pastinya. Karena kebanyakan saya pernah juga sempat buka out the box itu ya sebatas ya dia bisa nembak. Gitu. Fungsi pasti fungsi. Cuma lebih safety saran saya kalau untuk unit baru yang pastinya ya itu dari setting ulang minimal. Oke. Biaya buat nge-build gearbox. Semurah-murahnya. Oke. Anggap kayak tadi yang gue bilang deh, kan mulai ada gearbox nilon atau plastik. Kayak begituan, semurah-murahnya bisa habis berapa? Semurahnya kalau kita menggunakan gearbox nilon, untuk nilonnya mungkin kisaran 250-an ya, mungkin 200-an ya gearboxnya ya. Untuk gear set, kenapa gua bilang semurah-murahnya? Karena kalau kita ngomong semahal-mahalnya, nggak ada tuh kata semahal-mahalnya. Mau sampai berapapun juga pasti bisa. Karena nggak semua orang juga punya duit. Betul. Cuman setidaknya bisa buat main semurah-murahnya tuh nge-build gearbox yang oke lah lumayan. Ya, untuk tetap sih kalau saran saya kalau untuk domain skirmish rutin ya mendingan pakai yang udah babet lah, lebih aman. Kalau buat rutin. Tuh. Karena satu sisi gini, kita pakai ada konsekuensi yang harus kita pikirkan apabila kita menggunakan gearbox nilon. Kita push terlalu kencang pun otomatis cepat jebol. Kalau untuk gearbox babet, saya masih recommended banget gitu. Kalau untuk main saran ya itu cukup gear set atau piston metal tip udah cukup, spring guide, bearing udah. Berarti anggaplah jadi ini gearbox. Bisa berapa duit? Kurang lebih, tapi gearbox juga ada yang udah paketan lah yang jadi lah ya. Tapi kalau kita ngerakit ini kurang lebih nggak nyampe sejutaan lah. Itu kita ngomongin itu udah termurah ya? Udah termurah, tapi itu dari gear set, spring guide, piston itu udah ganti, nggak bawaan asli lagi udah. Oke. Dan pastinya ya bawaan asli dan bawaan lamanya juga diberikan lagi ke yang punya. Jadi ya memang ganti ya diganti. Berarti yang lu lagi bilang, gue udah punya gearbox, tapi gue mau upgrade minim. Berarti jatuhnya ya? Betul. Apabila memang seminim mungkin juga bisa. Seminim mungkin. Yang pastinya hanya spring guide dan piston. Cukup. Buat unit agar lebih awet gitu. Iya, untuk main safety ya. Untuk barang begini kita kan juga nggak bisa prediksi. Kadang dia ngebuat tiap pabrikan itu juga beda-beda kualitas, kita nggak tahu juga. Nah, tapi kalau kita ngomongin ke MOSFET-nya tadi buat kelistrikannya, penting atau tidak? Sangat penting sebenarnya untuk kita antisipasi untuk main di single. Cenderung kita kalau main single, otomatis kan listrik nyambung. Nah, itu yang seringnya terjadi di switch AC ini kebakar. Switch AC. Betul. Nah, saran saya minimal MOSFET lokal lah kalau untuk biar aman dan tidak perlu ganti switch lagi ya. Biar nggak ngebul. Betul. Biar nggak ngebul unitnya. Gue pernah tuh sekali kejadian tuh begitu asu. Banyak terjadi begitu. Ya, lagi dalam tabung koper, rasep. Betul. Gue pernah sekali kejadian begitu. Udah langsung duduk ngopi ngobrol. Betul. Ya, males udah mikirin lagi udah males. Pokoknya udah ketahuan duit aja. Duit lagi gitu kan. Nah, pasti kalau itu. Terus kalau GBB segala macam sama GBBR ngurusin juga nggak lo? Terkadang. Cuma kembali kalau saya untuk part dari segi GBB atau GBR mungkin ya beda dengan AEG ya, partnya mungkin lebih banyak cenderung ya. Makanya kadang-kadang kalau yang seringnya sih katanya problem akhirnya dibawa, saya bantu, saya cek, ternyata cuma kurang pelumasan doang. Tapi kalau dari segi part pelumasan banyak di Indomaret. Nah, pelumasan ada kan? Ini beda. Beda. Oh iya siap. Ini spesial pelumasannya. Dan pastinya GBB dan AEG pernah juga menerima ya, cuma kalau untuk pergantian part ya mungkin butuh durasi yang agak lama karena kan belum tentu juga ready stock juga, tergantung juga dari unit apa dulu yang dicari kan gitu. Terus lo berarti terima servis di mana? Saat ini di rumah. Di rumah. Guys, berarti kalau ada yang mau servis unit AEG-nya, ada yang trouble, nanti ada IG-nya si Ian atau Bageng, buat taruh di bawah sini dan nomor teleponnya dia. Ntar tinggal kontak aja, atau misalkan ada GBB juga yang trouble, coba kontak dulu kalau kira-kira bisa ya. Ntar tinggal ngobrol aja, tinggal kontak-kontak aja. Pastinya untuk servis pun juga saya sendiri wajib ada recommended. Mungkin entah dari teman-teman di klub, gitu, atau yang saya kenal. Lu sendiri dari klub mana ya? Oh, kalau gue dari klub Semar. Senang main airsoft, biasa main di Studio TVRI Depok. Itu kalau ada teman-teman yang mau ikut main juga boleh dong ya? Wah, silakan. Cuma saat ini memang areanya lagi masih di close dari karena COVID inilah ya.
Oke, ya nanti kalau misalkan emang ada teman-teman yang mau tanya, komen aja di bawah, nanti gue kasih tahu kontaknya segala macam buat nanti after COVID ini. Mana tahu semuanya kembali normal, kita bisa main bareng lagi. Betul, kita ngopi-ngopi bareng. Ngopi-ngopi bareng, siap. Namanya juga Semar kan? Senang main airsoft. Tadi kita kan ngebahas buat nge-build semurah-murah mungkin. Betul. Yang lo bilang di bawah 1 juta. Betul. Nah, kalau kita ngomongin mahal kan pasti mahal tuh ya jauh lah. Banyak pilihannya. Betul. Merek-merek apaan aja tuh yang hitungannya masuk kasta sultan dah. Kalau buat ngupgrade mewah. Mewah dari segi gearbox itu ada macam retro arms. Oke. Itu dia nyediain semua parts buat dalaman gearbox. Ada. Semuanya. Kalau trigger gua tahu, tapi kalau kayak gear apa segala macam mereka nyediain juga. Gear untuk gear sebenarnya ada deh. Ada juga. Ada untuk retro. Cuman kebanyakan memang teman-teman sendiri yang udah sama PD Indonesia tuh lebih cenderung ke ada di piston, ada di trigger, ada gearbox gitu. Dan hampir kebanyakan juga yang rutin saya lihat tuh emang gearbox sama trigger ya. Iya, buat yang retro itu. Terus kalau gearboxnya sendiri juga retro. Bisa berapaan tuh? Retro itu kisaran 2.500-an ya ke atas ya. Ada ya tergantung dari si seller juga dan perkembangan dari harga part ya. Seharga Mio 2006 gua anjir. Terus segitu. Lumayan ya. Tapi untuk hobi itu jangan ragu beli maksudnya. Jangan nawarin gua, tapi kalau bini gua nonton ntar ketahuan. Susah. Pastinya rekom lah. Kalau kan saya juga kembali tujuan dari si user untuk kemana, kan itu aja. Ya. Ya kalau kantongnya tebal mau ngebangun semewah mungkin, sok mangga, ya kan? Lo mah bebas. Dompet itu ngedukung, gas terus semuanya. Berarti lo menyediakan jasa lo, orang mau build kayak gimana pun, mau spek, kita ngomong anggap spek murah, kita ngomong spek menengah atau sultan pun bisa lah ya? Bisa, itu lo terima. Dan itu pun tergantung juga dari customer mau belanja sendiri, monggo. Kalau mau ke saya bantu untuk belanja, ayo. Tapi part juga lo ada? Ada, cuman nggak selengkap mungkin kayak seller ya gitu kan. Mungkin tertentu aja yang memang sering ada problem. Kayak di toko-toko online juga mungkin kalau mereka mau beli sendiri terus bawa ke lo gitu masih boleh ya? Betul. Pastinya itu. Oke. Nah terus biasanya orang-orang tuh nyervis sama lo. Rata-rata komplainannya tuh apa? Apalagi kalau kayak paling umum kita ngomong unit M4 NAK deh, itu yang udah paling umum. Biasanya kalau di M4 apa, di AK apa, atau memang biasanya penyakitnya komplainan mereka tuh sama aja? Hampir sering ya, kalau unit yang sering itu standarnya jenis macam unit itu pasti piston duluan dihajar, yang rutinnya itu. Karena kalau piston dihajar, efeknya apa ke tuh AEG? Pastinya nggak bisa ngeluarin BB, karena kan nggak ada yang mendorong untuk menarik piston ke belakang, karena pasti dia akan spin di situ aja. Karena rontok gitu kan. Yang gigi tadi itu. Betul. Ini kan ketemunya sama sektor, gear sektornya, fungsi sektor ini untuk narik piston ke belakang. Rontok, selesai. Kelar, rata-rata paling umum tuh itu. Iya, penyakitnya. Spek ini standar ya. Dan kalau memang unit sudah upgrade pun banyak kejadian rusaknya itu bisa di piston juga, bisa di gear set, rontok bisa. Tapi kalau anggap kita udah ganti piston metal. Iya, metal tit ya. Nah, harus ada part lain yang diganti nggak atau cukup ganti itu aja? Sebenarnya yang maksudnya yang saling berhubungan nih? Ya, itu biasanya kalau memang orangnya ada budget dan memang dia mau ganti gearset, bagus. Karena gearset bawaan sendiri ini kan satu sisi juga dari segi pembuatan mungkin lebih lama ya. Kadang-kadang kan Nah, gue sering kalau ngomong bawaan, gue sering dengar orang ngomong bawaan GNP. Nah, bawaan GNP itu tergolong oke atau gimana? Ya sebenarnya kalau GNP itu selama yang menentukan tuh sebenarnya dari racing juga ya, gitu, dari racing itu sendiri. Yang tadi lo ngomongin itu ya. Betul. Nah kalau dengan racing mungkin bagus dan memang sesuai, biasanya juga gearset bawaan pun awet. Gitu. Cuma tergantung umur juga tadi saya bilang. Kalau mungkin itu udah bertahun-tahun, ya pasti ada masa maintenance, nggak mungkin tidak. Ya pasti yang namanya mainan kita mainin, pasti apapun itu. Pasti rontok. Kendaraan kita pun hari-hari kita bawa juga otomatis pasti ada maintenance kan? Iya pasti. Gue juga servis unit gue melu. Racun memang ini satu, racun. Ya, kalau saya tinggal kembali ke user, maunya seperti apa? Ya tinggal saya ikutin. Ntar dia bakal bilang, wih ini kurang ini, bagusan ini.
bedanya berapa duit? Segini, ya udah. Jadinya mau beli yang segini jadi beli yang segini. Bener. Ya itulah namanya barang hobi, part per part tuh susah lah. Intinya lo harus balik ke kantong kayaknya. Betul. Lo sanggupnya yang ini, jangan paksain segini. Karena kalau lo sekali paksain segini, otomatis yang lain ya part-part lain lo maunya yang segitu-segitu terus. Betul. Pasti bengkak. Jadi ya betul. Benar-benar harus nyesuaiin budget kita sendiri lah ya. Yang pasti juga ya kalau saya sih kembali ke tadi user, pastinya mau mewah ayo, kalau maupun enggak masih bisa buat main ya oke gitu. Yang pasti lu terima dah mau mereka bangun kayak apa. Tuh. Sini, Benar. gua kerjain. Sama saya mampu, ayo. Oh, Jangan sampai masih airsoft ya, AEG ya, itu bisa lah saya bantuin lah. nah, ngomong lagi soal ini, dual sector gear. Kalau ngomong lebih enak dipakai yang mana dan lebih gampang bakal ada penyakitnya di mana? Ya pastinya kalau untuk dua sector gear kan cenderung ke rock ya atau karena baru-baru ini kan lo tahu nih ada di satu grup yang ngomongin kalau lo bangun dual sector gear otomatis biaya lo bengkak. Oh enggak juga. Cuma yang di grup itu di WA kan ada. Nah sebenarnya benar atau tidak itu? Enggak lah, kalau dua sektor gear atau gear biasa sama aja sebenarnya. Sama aja kan? Kalau kita kan cenderung ke dua sektor gear cenderung untuk ngejar raw atau speed lah ya. Oke. Gitu. Untuk mungkin kecepatannya lebih cepat daripada gear set standar. Tapi FPS sama Julnya pasti drop. pasti turun. Pasti turun. Kita harus bisa pilih mau main rock atau main FPS. Jangan dua-dua digabung, nggak akan bisa. Tapi ketemu di tengah bisa dong? Ketemu di tengah bisa. 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 Cuma kalau dia pengen FPS juga tinggi, rock juga tinggi ya susah, nggak akan bisa. Susah. Oke. Nah, risikonya akan fatal pastinya. Mendingan dia bikin 2 unit ya, satu buat raw, betul buat FPS. satu buat FPS. Oke. Nah, terus ini gue juga ada unit. Di sini satu. Jangan ngarak lu bahaya. Oke, ya kan? Jadi harus keluar. Agak mirip. Seperti suhu kita pokoknya finger off. Iya kan? Sama orange tip, wajib. Wajib. Ntar kita dicela. Ya kan? Kalau nggak finger off. Ini GNP. Bawaannya masih standar dar. Cuman penyakit gua range nggak dapet sama lari-lari. Range nggak dapet sama lari. Apa ya kira-kira kalau biasanya kayak begini? Harus lo bongkar dulu biar tahu atau biasanya lo udah tahu kurang lebih penyakitnya ini. Pastinya kalau kayak untuk range kita cek misalnya dari kompresi gearbox udah oke ya. Misalnya udah oke untuk kompresi gearbox, cek dari top up dan cek di inbar gitu. Karena seringnya player atau user itu inbar itu dianggapnya cuma sekedar buat BB. Tapi padahal itu finally dari isi dari gearbox itu sendiri. Hasil gearbox itu bagus, nyampe di sini nggak terurus atau mungkin kotor, ya udah. Nah itu yang belum kita bahas tadi sebenarnya. Berarti pada dasarnya bukan gearbox saja yang mendukung, tapi inner pun juga itu ngedukung. Kalau top up, chamber, inbar itu sangat mendukung. Itu sangat mendukung. Itu finishing dari gearbox yang sudah kita build dengan bagus, itu finishingnya. Ya sudah, ini ada di sini, ntar lu bawa dah. Siap. Ya, ntar lu bawa, lu beresin, ntar lu bongkar apa yang kurang segala macam, lu kabarin gua. Mau minta range-nya berapa kilo? Anjing berapa kilo? Kayak Gojek berapa kilo ya kan? Dewan ya. Iklan gua jadinya kan. Salah, belum bayar ini kita cuma iklan. Jadi kan. Ya sudah, oke guys. Buat sekarang segitu dulu. Ngobrol-ngobrolnya sama Ian, a.k.a. Bageng atau Hardian. Hardian. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like. Kalau ada pertanyaan apapun, tulis di komen bawah dan jangan lupa subscribe. Shooter Indonesia, nembak yuk!